Baik, panggilan untuk Ibu Bapak, kita akan talk show bersama dengan Daun Teratai. Silakan untuk informasi yang jelas dan juga berkompeten. Kita akan bersama dengan Bapak Jason, beliau adalah Direktur dari PT Daun Teratai. Silakan duduk di tempat yang telah disiapkan. Terima kasih. Cek. Oke. Selamat sore ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Jason Setiawan dari PT Daun Teratai Herbalife. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang fitoterapi ya. Apa sih fitoterapi? Fitoterapi itu istilahnya terapi kanker atau terapi kesehatan yang menggunakan kekuatan alam ya. Kita sebut herbal terapi atau fitoterapi. Oke, boleh coba kita lanjut ke slide 2 ya. Oke, jadi judul exhibition atau judul presentasi hari ini itu Nature's Fight. Kenapa sih dijudulkan Nature's Fight? Karena inti dari PT Daun Teratai Herbalife adalah untuk membantu orang melawan kanker bukan hanya dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan menggunakan kekuatan alam. Lebih pasnya itu menggunakan kekuatan herbal yang telah dipilih oleh ilmuwan, dokter, dan other experts di bidang pengobatan herbal. Oke, next. Ya, visi misi Daun Teratai sebetulnya apa sih, sedikit tentang Daun Teratai ya. Daun Teratai ini ingin kita punya cita-cita untuk menyatukan manusia, kesehatan, dan juga alam. Di mana alam itu jadi sumber daya kebahagiaan, kesehatan, dan juga secara sustainability ke depannya kita bisa selalu mengolah dan memperbaiki ramuan atau formula-formula yang telah diracik oleh ilmuwan, scientists and doctors. Next. Oke, ini sedikit pembahasan tentang analisa statistik ya. Jadi judul analisa statistiknya peperangan kanker di Indonesia. Oke, di tahun 2023 nih, tahun lalu. Karena 2024 kita belum menutup tahun, jadi kita belum dapat data sepenuhnya ya. Di Indonesia ini ada sekitar 400.000 kasus kanker baru dan kematiannya mencapai 234.500 orang. Yang artinya ini 63,5% kanker penyintas atau penderita kanker baru meninggal dunia ya. Ini secara nominal cukup parah. Mungkin kita bisa ke next slide. Ya, Indonesia itu di peringkat nomor 8 di Asia Tenggara atas keparahannya kasus kanker. Ya, jadi kita memang ada krisis kanker. Kita sebagai satu negara itu memang kurang deteksi dininya masih timpang ya. Next. Oke, kita ngomongin soal deteksi dini. Kebetulan nanti setelah saya ada yang berbicara lebih untuk deteksi dini kanker kalau nggak salah ya. Itu juga bisa dipelajari. Deteksi dini di Indonesia untuk penyakit kanker itu biasanya 70% pasien kanker itu setelah masuk stadium 3 atau 4 yang bisa dikategorikan stadium lanjut. Ya. Jadi ini mungkin karena ada kurangnya awareness ya untuk penyakit kanker dan lain-lain. Oke, sepanjang 2019 sampai 2021, kenapa tahun 19 sampai 21 yang saya highlight? Ini karena ini tahun COVID ya. Hanya 6,83% wanita berusia 30 sampai 50 tahun yang telah menjalani deteksi dini. Artinya memang tahun 2019 sampai 2021 itu agak sulit untuk kita datang ke rumah sakit ya. Kita ngecek kesehatan keseluruhan, mau itu seringan cek darah sampai mungkin pap smear. Ini sangat-sangat rendah, 6,83% saja. Di tahun 2023 ada sekitar 9.000 anak Indonesia yang berusia 0 sampai 14 tahun yang menderita kanker. Tahun 2020 ya. Jumlah ini adalah jumlah terbesar se-Asia Tenggara. Oke, jadi itu tadi konflik yang kita miliki ya. Konflik yang kita miliki adalah peperangan kanker di Indonesia ini belum bisa kita lawan dengan baik.
ya, salah satu hal yang membuat kita masih dalam krisis kesehatan adalah salah satunya deteksi dini yang timpang. Kedua, memang pola hidup, pola makan, dan polusi karsinogenesis yang ada di sekitar kita juga. Next. Oke, kenapa daun teratai? Ini saya sedikit ingin menceritakan juga portfolio daun teratai sebetulnya seperti apa ya. Nomor satu ini evidence-based alternative medicine ya. Next. Jadi kita sudah terbukti dari beberapa pengujian dan penelitian. Oke, yang pertama itu bersertifikat OHT. OHT itu apa sih? OHT itu singkatan obat herbal terstandar. Nah, perbedaan OHT sama obat jamu yang lainnya, misalnya mungkin ada kalau kita belanja obat-obatan herbal nih, suka di atasnya ada di ujungnya tuh ada kayak lambang jamu tulisannya. Nah, OHT ini sebetulnya tahap berikutnya setelah jamu, yang artinya jamu ini sudah diteliti dari institusi kesehatan ataupun institusi penelitian ya, yang telah diakui dan disetujui oleh Badan POM gitu. Terbitlah yang kita sebut sertifikat obat herbal terstandar. Di Indonesia ada sekitar 2.400 perusahaan jamu yang terdaftar di BPOM, hanya 86 yang memiliki sertifikat OHT. Next. Oke, yang kedua, supervision of medical experts. Jadi tim kita itu bukan hanya sekedar menjual, tapi kita juga mencoba untuk membangun sisi paliatifnya dengan adanya tim peneliti, adanya tim kedokteran, adanya tim caregiver, ya. Masing-masing mempunyai role yang cukup penting dan sama pentingnya untuk pasien-pasien kami. Next. Ya, ini sedikit sharing soal tim medis daun teratai. Bersama kami hari ini ada Dr. Marjo Subiandono. Beliau sekarang menetap di RSPAD sebagai kepala rumah sakit dan juga berpraktek sebagai salah satu tim dokter kepresidenan dan juga dokter pribadinya Bapak Prabowo. Lalu kepala tim peneliti kami adalah Profesor Dr. Ahmad Fudoli. Beliau adalah kepala peneliti di Fakultas Farmakologi di UGM. Yang terakhir itu ada Profesor Dr. Raldi di UI, dari UI ya, sebagai kepala Research and Development PT Daun Teratai Herbalife. Oke. Tadi penelitinya, sekarang penelitiannya seperti apa sih? Jadi kita udah diuji 3 kali, sebanyak 3 kali. Yang pertama itu di tahun 2001, kita diuji di Universitas Gadjah Mada atas ketoksikan akut. Apa sih ketoksikan akut? Intinya, seberapa banyak obat ini yang kami harus minum sebelum kita masuk ke tahap overdosis. Ya, apabila sudah masuk ke tahap overdosis, apa sih sebetulnya efek samping yang akan dirasakan oleh pasien? Hasil untuk yang pertama nanti hasil untuk pengujiannya akan saya bahas di slide berikutnya nanti. Oke, pengujian nomor 2 itu pengujian praklinis. Artinya pengujian sebelum masuk ke tahap pengujian orang. Ya, praklinis ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada terhadap mencit. Apa sih sebetulnya yang disuntik ke si mencit ini? Kita suntik yang zat yang namanya benzopirane. Benzopirane ini adalah salah satu karsinogenesis paling kuat untuk memicu timbulnya nodul kanker tumor paru. Di sini kita ada beberapa macam pengujian ya. Jadi post initiation sama pra inisiasi, artinya kalau kita kasih obatnya sebelum disuntik benzopirane seperti apa jadinya. Jadi pencegahan dan pengobatan, efektivitasnya seperti apa. Nah, yang terakhir kita diuji bekerja sama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais di Jakarta ya. Kita diuji secara in vitro, artinya sel tubuh manusia yang telah mengidap kanker kita ambil, kita isolasikan, masukkan ke lab, lalu diberikan ekstrak obat kami. Sistem pengujiannya itu
cancer cell line. Jadi kita tes kanker payudara, tes kanker mulut, tes kanker usus, dan juga tes kanker mulut. Gitu. Jadi 4 sel kanker ini itu bisa dikategorikan sebagai kepala atau induknya sel kanker lainnya. Jadi ada beberapa sel kanker yang menyerupai sel kanker payudara, ada beberapa sel kanker yang bisa menyerupai sel kanker paru. Gitu. Oke, next. Hasil pengujian, jadi saya bicarakan untuk yang tahun 2003 dulu ya, uji ketoksikan akut, hasilnya itu minimal praktis tidak toksik, yang artinya nggak akan ada terasanya efek samping dari fungsi organ vital pun semuanya tidak terdeteksi ada indikasi toksik sama sekali. Yang diuji itu dosisnya sampai dengan 12.500 mg per kilogram berat badan. Anggap aja 1 gram. Kalau sekarang 1 gram kilogram berat badan, saya 50 kg, artinya saya harus minum 50 gram per hari sampai dosis overdosis. Ya. 1 kapsul kita itu 0,275 gram, yang artinya saya harus minum lebih dari 1000 kapsul dalam 1 kali baru bisa masuk ke tahap overdosis. Gitu. Oke, terus nomor 2 uji praklinis ya. Hasilnya itu sampai dengan 80% efektif menghambat sel tumor kanker pada paru mencit di pos fase inisiasi. Jadi artinya setelah kankernya muncul di dalam si mencit tersebut diberikan si obat, efektivitasnya sekitar 80% memicu kematian dan penghambatan sel kanker. Gitu. Lalu pengujian yang terakhir di Rumah Sakit Kanker Darmais terhadap 4 sel lain yang tadi saya sebutkan, kesimpulannya adalah 60-68% efektif untuk membantu memicu apoptosis. Akan saya jelaskan apoptosis nanti. Intinya kematian sel kanker, 60 itu di kanker mulut dan 68% itu di kanker payudara. Oke, next. Baik. Kita lanjut ke pemilihan tumbuhan herbal ya. Jadi sebetulnya banyak sekali ya penelitian-penelitian di luar yang bilang oh mungkin ginseng bagus untuk penyakit tersebut atau mempunyai komponen anti kanker dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit sebenarnya komponen anti kanker yang ada di komposisi daun teratai itu apa saja. Akan saya coba jelaskan seminimal mungkin, sejelas mungkin dan secepat mungkin agar semuanya teman-teman bisa mengerti dengan jelas ya. Oke, jadi komposisi pertama itu maitong. Maitong itu sebenarnya Ophiogon japonicus bahasa Latinnya ya. Terus yang kedua itu Liguisticum wallichii. Ketiga Macrocephala Atractylodes macrocephala rhizoma, dan yang keempat itu Pseudoginseng radix ya. Kita mulai dari Ophiogon japonicus dulu. Oke, jadi tumbuhan ini tuh menyerupai seperti ini ya. Jadi kayak rumputan liar gitu. Namun hanya si akarnya yang kita pakai. Di dalam si akar ini tuh sebenarnya ada zat aktif apa sih? Zat aktif ini tuh kita sebut zat adaptogen ya. Jadi zat aktif yang terdiri dari beberapa komponen biokemikal yang bisa membantu untuk membunuh kanker. Yang pertama itu DT13. DT13 itu sebenarnya apa sih? Dia tuh seperti steroid saponin. Steroid saponin itu salah satu enzim atau protein yang didapatkan di dalam si tanaman tersebut. DT13 ini sebenarnya fungsinya untuk apa? Dia itu bisa membantu untuk meredamkan penyerapan gula di molekular level. Jadi si sel ini, setiap sel di tubuh kita itu butuh glukosa untuk dicerna. Supaya dia bisa melakukan atau masuk ke dalam siklus sel untuk membelah diri, betul ya. Nah, penghambatan glukosa ini itu bisa dibantu oleh zat aktif DT13 sehingga tidak adanya makanan akan membuat mereka lebih rentan mati sebelum dia membelah diri, ya. Nah, yang itu kita sebut apoptosis. Apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram. Apoptosis ada macam-macam, ada yang selnya dibuat lapar jadi dia mati, ada selnya dibom, ada selnya dipotong.
Itu macam-macam proses apoptosis. Tapi inti dari obat kita itu gimana caranya untuk membunuh sel kanker itu secara terprogram ya. Oke, zat yang kedua OPB atau ophiopogonin B. OPB ini bisa membantu proses reversi, jadi kembali semulanya lagi EMT. EMT itu tuh sebenarnya apa sih? EMT itu epithelial to intinya sebentar. Nyontek dulu ya. Epithelial to mesenchymal cell distribution. Artinya gini. Sel kanker itu sebenarnya sifatnya seperti lem. Jadi sel kanker dia akan nempel sama sel kanker lainnya. Tapi ketika si sel kanker ini sudah parah, ya, dia bertumbuh dan dia membelah diri. Si sel kanker ini tuh lepas. Begitu sel kanker lepas, dia tuh akan bisa dibawa oleh peredaran darah. Artinya yang tadinya lokasinya primer hanya satu, misalnya kanker payudara, bisa tiba-tiba loncat dia kankernya di kanker paru, gitu, ya. Nah, si OPB ini itu membantu supaya sel ini nggak lepas, dia mati sebelum dia lepas. Artinya dia menghambat metastase, gitu. Oke, berikutnya OPD ya. Ophiopogonin D. Dia membantu untuk mengaktifasikan protein yang kita sebut P53. P53 ini sebenarnya apa sih? Dia tuh fungsinya kayak satpam. Dia mempatroli badan kita. Dia cari sel yang mau mutasi yang mana. Dia serang lalu si sel itu akan mati. Gitu, ya. Jadi P53 ini nggak akan bisa aktif kalau si sel ini terlalu banyak makan. Kalau selnya semua terlalu banyak makan, dia terlalu banyak aktivitas untuk membelah diri, P53 ini akan bingung. Makanya kita berhentikan atau inhibit, menghambat prosesnya glucose intake ya. Jadi si gulanya itu diredakan. Oke, next. Oke, lanjut ke tumbuhan berikutnya ya. Ini Ligusticum wallichii. Di dalam Ligusticum wallichii itu sebenarnya ada dua zat yang sangat penting. Yang satu itu myroconon yang bisa membantu untuk membelah koloni sel. Artinya gini, kalau misalnya sekarang sel kanker menumpuk di satu tempat, dia bisa bom dan dia bisa pecah-pecahkan itu si sel kankernya. Ya, jadi mengurangi koloni sel. Artinya kalau sekarang secara wujud fisik, si tumor itu akan mengecil karena si koloninya terbelah. Oke, prolairin yang kedua ya. Ini zat anti kanker untuk membantu memicu enzim fase 2. Enzim fase 2 itu sebenarnya keluarnya dari kelenjar getah bening kita. Nah, intinya enzim fase 2 itu sebenarnya apa sih? Dia itu membantu mendetoks sistem di dalam tubuh yang terkena polusi. Misalnya karsinogenesis ya, atau terlalu banyak makan lemak, racun, toksin lainnya ya, sama oksidan. Nah, enzim fase 2 ini itu akan terpicu untuk membantu imunitas tubuh dengan adanya zat aktif adaptogen prolairin ya. Jadi dua zat ini itu bisa ditemukan di Ligusticum wallichii. Oke, next. Oke, yang ketiga ini pseudoginseng radix atau yang kita sering panggil Panax notoginseng ya. Nah, ginseng itu memang cukup terkenal ya di traditional Chinese medicine. Kenapa sih sebetulnya saya jelaskan sedikit. Kenapa ginseng itu bisa terkenal. Sebenarnya ini cuma gara-gara satu hal. Satu zat yang kita sebut ginsenoside ya. Tapi ginsenoside itu ada ratusan tipe. Nah, hanya beberapa saja yang efektif untuk membantu membunuh sel kanker. Maka itu kenapa pemilihan ginseng itu sangat-sangat penting. Kita harus tahu ginseng yang mana. Karena ada beberapa tipe ginseng yang mempunyai ginsenoside yang bisa membantu tumbuh tinggi. Ya, artinya dia bisa membantu membelah sel lebih cepat. Makanya sangat penting untuk mencari ginseng yang pas dan jangan sampai salah mengkonsumsi ginsenoside. Ginsenoside yang pertama itu RB1 dan juga RB3. RB1 itu mengurangi massa tumor, artinya dia membunuh sel dari luar pelan-pelan masuk ke dalam. Ya. RB3 itu membantu untuk
mencegah proliferasi, artinya dia menghambat pertumbuhan sel kanker. Adanya RB1 dan RB3, dia bisa membantu mengurangi bukan hanya massa, tapi juga pembentukannya si sel kanker tersebut. Ya. Terus ginsenoside yang ketiga itu RG1. Ini dia berfungsi sebagai cancer cell suppressor, di mana proliferasi itu dihentikan dengan cara impending mitotic system. Mitotic system itu apa sih? Mitosis. Ya, mitosis itu pembelahan sel. Pembelahan sel itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi sel yang sudah tumbuh cukup besar, di dalamnya kan pasti ada kromosomnya ya. Si kromosom ini juga pasti akan membelah. Jadi sel itu pasti identical. Kiri dan kanan, 1 dan 2 itu pasti sama persis. Untuk mencegah dia membelah sel itu kromosomnya kita hancurkan gitu. Ya, berikutnya. Oke. Tanaman ketiga, Atractylodes macrocephala. Di dalamnya yang paling penting ini beta eudesmol. Beta eudesmol ini sebenarnya apa sih? Dia bisa membantu untuk menghancurkan sel atau memprogram kematian sel dengan sistem yang disebut caspase. Caspase ini apa? Intinya dia seperti protein yang berbentuk kayak gunting. Di dalam sel itu kan banyak protein yang nempel ya. Si protein ini pelan-pelan akan diserap dari sel membran masuk ke dalam mitokondria, masuk ke dalam nukleus. Nah, gimana caranya supaya si protein ini nggak masuk ke dalam si sel ini? Yaitu kita di biochem kita sebutnya caspase cascading. Artinya si protein yang berbentuk gunting ini disebarluaskan dan dia menggunting protein-protein yang akan diserap dengan sel-sel lainnya, ya. Tanpa protein si sel juga akan ikut mati. Oke, yang kedua Hynosol. Hynosol ini efektif untuk menghibit sel tipe A549. Itu tipe sel non-small tumor cancer yang hanya bisa hidup di paru-paru. Ya, caranya gimana sih sebetulnya? Dia itu membantu pemberhentian aktivitas sel di tahap 0 dan 1. Tahap G0 dan G1 ya. Artinya sebelum dia bisa mitosis, ya dia lagi tidur nih. Sebelum dia bisa mitosis akan dihambat secara keseluruhan pertumbuhan sel tersebut. Ini sebenarnya nggak bagus untuk dimakan untuk anak-anak ya. Kalau yang Hynosol ini. Kenapa? Dengan dosis tinggi itu artinya dia akan bisa membantu untuk mencegah pertumbuhan juga. Cuman namun kita kan berbicara soal sisi pengobatan kanker ya. Gitu biasanya pertumbuhan badan itu bukan lagi jadi salah satu masalah. Oke, Atractylon yang terakhir. Atractylon itu adalah salah satu sel adaptogen yang bisa membantu menghancurkan sel dengan cara menghancurkan mitokondrianya. Ya, mitokondria itu di dalam struktur sel itu tuh seperti bensin atau mesin mobilnya gitu. Tanpa si mitokondria ini, si sel nggak bakal bisa makan, nggak ada ususnya, ya. Jadi sel bisa ikut pelan-pelan mati. Oke, kesimpulan cara kerja mekanisme obat kita sebetulnya seperti apa? Ini yang pertama ya. Bertindak sebagai agen antiproliferasi dengan menghambat protein kinase C. Ya, protein kinase C itu salah satu protein yang tadi saya sudah jelaskan. Intinya si protein ini itu membantu untuk melindungkan sel atau memberikan makanan kepada sel kanker. Ya, jadi apabila sekarang kita hambat, si sel kanker nggak bisa makan lagi, mitokondrinya mulai rusak, sel membrannya mulai pecah, lalu pelan-pelan dia menghilang. Oke, next. Yang kedua itu membantu sebagai bahan pemicu apoptosis atau siklus sel kematian secara terprogram ya. Yang tadi saya sudah jelaskan dengan aktivasinya protein P53-Bax untuk membantu mempatroli sel mana sih yang harus memang kita hancurkan gitu ya. Sel mana yang mutasi, sel mana yang harus dibom. Ya, berikutnya. Oke, selanjutnya sertifikasi dan penghargaan kami ya. Kita seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kita ada sertifikat obat herbal terstandar yang diberikan oleh Badan POM. Ya, kita ada sertifikat CPOTB juga, akan menjelang ke full aspek sebentar lagi.
sertifikat halal dan juga sertifikat ISO 9001. Artinya kita sudah mulai bermain di impor juga. Ke 7 negara, Singapura, Thailand, Vietnam, Jepang, Brunei, 2 lagi saya nggak bisa ingat. Oke, next. Penghargaan kami semenjak 2005 sampai 2014 kita cukup aktif ya. Next. Oke, penanganan kanker dan penyakit kronis. Ini saya mau nunjukin sedikit produk kami seperti apa sih sebetulnya wujudnya. Ya, jadi kita untuk pengobatan kanker itu kita cuma punya 2 produk ya. Yang satu itu kita sebut CSA 300 yang botol dan yang kedua itu CS30 yang box ya. Perbedaannya apa? Komposisi semuanya sama. Hanya perbedaan di proses ekstraksi. CSA 300 itu menggunakan proses maserasi dengan suhu ruang ya. Jarang ada maserasi yang digunakan dengan suhu ruang. Maserasi itu proses ekstrak yang cukup lama dan harus dibantu dengan suhu yang cukup tinggi. Namun kalau sekarang kita tambah suhu yang tinggi, zat adaptogen yang tadi saya sebutkan satu-satu itu bisa rusak. Ya, jadi intinya kita harus prosesnya pelan-pelan supaya si endapan dari si adaptogen, zat vital adaptogennya nggak hancur. Yang CS30 itu memang kita menggunakan sistem maserasi sokletasi di mana itu prosesnya jauh lebih cepat dan juga sel adaptogennya juga zat adaptogennya nggak terlalu terkonsentrasi gitu. Ya, jadi premium dan standarnya gitu. Biasanya yang CSA 300 kami merujuk pasien-pasien yang sedang mengidap kanker stadium 3 atau 4. Jadi stadium lanjut kita kasihnya yang botol. Untuk yang box lebih untuk pencegahan stadium 1 dan juga stadium 2 gitu. Oke, berikutnya. Oke, perawatan paliatif ya. Ini sebetulnya salah satu aspek perawatan kanker atau pengobatan kanker yang belum dari standar saya sih belum cukup di Indonesia. Jadi salah satu visi misi Daun Teratai itu juga untuk membantu membangun komunitas di mana sisi paliatif untuk si pasien pun terasa gitu ya. Paliatif itu dukungan bukan hanya medis tapi dukungan psikologisnya juga ya. Jadi bagaimana kita mengendalikan stres, bagaimana kita bisa mencurahkan hati apabila dibutuhkan, bagaimana kita bisa menjaga pikiran supaya pada malam hari atau pas kita lagi down jangan sampai pikiran itu malah memicu ketidakseimbangan hormon ya, hancurnya homeostasis yang bisa mengakibatkan lebih banyaknya mutasi sel lain ya. Ya, next. Ya, jadi di Daun Teratai kita ada beberapa caregiver ya. Ini yang saya tampilkan yang senior-seniornya. Kita semua konsultasi untuk segala macam keluhan itu semua gratis. Itu udah jadi salah satu persembahan kami untuk komunitas pasien, komunitas kanker di Indonesia ya. Jadi apabila memang ada yang takut, ingin mengeluh sedikit, ingin bertanya, silahkan boleh dikontak aja Daun Teratai. Semuanya bebas biaya. Kami akan bantu juga membaca tes medical test kalian, ya, medical test pasien-pasien kami sebisa mungkin sebelum pembelian produk. Jadi sebelum kita ada obrolan treatment plan-nya seperti apa, kami pasti akan membantu untuk mempelajari kondisi fisik kalian itu seperti apa dulu, ya. Berikutnya. Oke, selain itu juga ini adalah foto-foto penyintas kanker yang dulunya success story-nya lah ya. Success story yang bergabung dengan Daun Teratai dan juga mengalami kesembuhan. Mereka pun khususnya yang di foto ini semua bersedia untuk ditanya ya. Jadi apabila kalian masuk ke dalam website Daun Teratai, semua penelitian yang tadi saya jelaskan sudah saya tampilkan juga, sudah kami tampilkan di websitenya. Lalu tim penyintas kanker yang kita sebut pejuang hebat ya, pejuang hebat Daun Teratai itu bisa dihubungi, bisa ditelepon dan bisa kasarnya dijadikan teman lah ya untuk ngobrol dan sisi paliatifnya juga. Ya, berikutnya. Ini saya ada sedikit short film yang kita baru buat. Ini based on a true story, inspired by salah satu penyintas kanker atau pejuang hebat Daun Teratai yang kebetulan hari ini juga hadir.
Ibu Heni Warlina. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita di play dulu sedikit short filmnya, dan udah gitu setelah itu kita panggil Bu Heni ke depan. Ya, enjoy. Nak, mandi dulu ya. Dear adik, apa kabar kamu hari ini? Cuaca sekarang lagi hangat-hangatnya ya. Ya, sehangat senyuman kamu. Nggak kerasa, udah 2 tahun aku cancer free. Kamu ingat waktu pertama aku divonis sama dokter 5 tahun yang lalu? 6 bulan lagi katanya. Rasanya dunia mau runtuh. Nggak tahu harus apa. Aku masih muda, Dik. 40 tahun aja belum. Kenapa aku dikasih musibah begini? Tapi aku bersyukur banget punya adik kayak kamu. Kamu yang jagain aku, ingetin aku untuk gak berhenti berharap. Yang terus kasih aku semangat dan dukungan tanpa lelah. Sampai research sana sini. Waktu itu kamu bilang, Kak, kita coba ini ya. Ini obat herbal daun teratai. Dan udah banyak yang sembuh. Ini hadiah dari aku buat kakak. siapa sangka itu hadiah terakhir kamu. Kamu tahu, Dik, yang kamu kasih saat itu bukan cuma obat, tapi kamu kasih kakak sebuah harapan. Harapan yang baru untuk terus berjuang untuk melawan penyakit ini. Dan harapan untuk melihat anak-anak bertumbuh dewasa dan mengukir masa depan mereka. Kak, kalau kakak baca ini, artinya adik udah gak ada. Maaf, adik gak tahu kalau ternyata adik kena kanker juga. Selama ini adik pikir ini cuma sakit perut biasa. Waktu adik periksa, katanya udah terlambat. Kankernya udah menyebar kemana-mana, dan adik hanya punya waktu kurang dari 1 bulan. Tapi adik gak apa-apa, Kak. Adik gak apa-apa. Adik cuma berharap Kak Dita bisa sembuh seutuhnya. Maafin adik ya, Kak. Adik sayang kakak. Adik,
Maafin kakak ya, yang gak ada buat kamu di saat kamu selalu ada buat kakak. Terima kasih ya Dik. Harapan yang kamu kasih ke kakak waktu itu gak akan pernah kakak lupain. Dulu waktu saya sakit itu, yang ngurus saya itu adalah adik saya sama suami. Tapi ternyata orang-orang dulu yang peduli sekali ke saya itu, mereka pulang duluan. Adik saya waktu itu kena COVID. Nah setelah itu dia sering sesak. Sesaknya itu ternyata dari ada kanker. Dan itu sudah metastase, sudah kemana-mana, sudah nggak bisa ditolong. Jadi begitu saya dengar kabar adik saya sakit, saya juga kaget. Adik saya itu orang yang kuat, orang yang positive thinking, orang yang peduli sekali sama anak-anak saya. Kalau saja kami tahu lebih awal, mungkin sekarang saya dan adik masih bisa mengejar mimpi bersama. Saya pribadi sebetulnya saya sangat bangga sekali dengan adik saya. Saya bersyukur saat itu ternyata Tuhan mengirimkan adik saya. Jadi ya saya sangat menyesal ada ya, karena saya tidak bisa mendampingi adik saya, dan adik saya tidak mau cerita karena dia tidak mau merepotkan saya, katanya begitu. Jadi mungkin kalau untuk saya pribadi, orang bilang ya keajaiban dari Tuhan, karena saya diprediksi dokter hanya bertahan 6 bulan. Alhamdulillah ini adalah tahun ke-19 untuk saya, dan saya masih bisa mendampingi anak-anak sampai anak-anak beres kuliah, sampai anak-anak bekerja, ya syukur alhamdulillah. Terima kasih Daun Teratai karena telah memberi saya harapan baru, harapan untuk bisa melihat anak-anak saya tumbuh mengejar impian mereka dan hidup bahagia. Saya harap dengan Daun Teratai semakin banyak pejuang kanker yang bisa menarik kembali harapan mereka, karena Daun Teratai hidup selalu ada harapan. Terima kasih Daun Teratai. Oke, thank you semuanya udah nonton. Kita sambut Bu Heni ya ke atas panggung. Sebentar aja, kita mungkin cuma punya 5 menit lagi. Cuman saya pengen ada sedikit sharing dari Bu Heninya. Oke. Semuanya, ini Bu Heni Warlina ya, salah satu penyintas kanker, pejuang hebat dari pejuang hebat Daun Teratai. Kisah tadi itu sebetulnya cukup mengagetkan juga ya Bu ya, karena memang mereka hidup sangat dekat, ibunya Bu Heni dan adiknya Bu Heni, namun kanker itu memang cepat sekali menyerangnya dan juga bisa tidak terdeteksi ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit aja soal. Baiklah, selamat siang. Pada tahun 2005 saya divonis kanker stadium 3B. Saat itu saya hampir tidak punya harapan. Terus diam-diam saya membaca majalah Kartini yang memuat tentang Chang Xiao Tiantang Lingyao dan obat yang sudah terstandar dan teruji klinis. Akhirnya memasuki kemo pertama, saya mencoba mengkonsumsi Chang Xiao Tiantang Lingyao itu dengan dosis 5 kali 3. Nah, seminggu mungkin saya memakai Chang Xiao Tiantang Lingyao itu. Kemudian saya tanya ke penelitinya, ke Profesor Fudoli, lebih banyak pemakaian, lebih efektif. Akhirnya dari 5 itu saya tingkatkan menjadi 10 kali 3. Begitu masuk kemo pertama itu, saya rasakan dari efek kemo itu biasa saja. Jadi
Tidak seperti orang-orang yang menjalani kemo seperti teman-teman saya yang lain, pasien-pasien yang lain. Jadi yang saya rasakan itu dengan mengkonsumsi daun teratai itu tangan saya tidak gosong, terus kuku saya tidak berubah warna, ada sih rasa mual tapi tidak terlalu, mualnya tidak terlalu kuat gitu, tidak ada pusing. Jadi saya menjalani kemoterapi ini aktivitas saya biasa aja, saya masih mengerjakan kerjaan rumah, saya masih antar jemput anak-anak. Jadi selama kemo itu saya tidak berhenti mengkonsumsi daun teratai dengan dosis 10 kali 3 selama 8 bulan. Nah saat itu dokter memprediksi saya harus kemo 36 kali. Ternyata setelah 6 kali kemo itu satu paket kan, saya cek lab. Setelah dicek lab itu saya dinyatakan bahwa hasil lab saya itu bagus. Jadi pengobatan saya kemonya itu hanya satu paket, hanya 6 kali kemo, jadi nggak sampai 36 kali. Nah setelah dicek lab, kemudian hasil lab saya bagus. Nah Changxiao Tiantang Lingao ini saya turunkan dosisnya menjadi 8 kali 3. Itu selama 1 semester. Setelah itu saya cek lab kembali, hasil lab bagus, masih tetap bagus, alhamdulillah. Kemudian dosisnya diturunkan lagi dari 8 kali 3 menjadi 6 kali 3. Jadi selama fase itu tidak putus, daun teratai tetap saya konsumsi. Kemudian setelah 6 kali 3 selama 1 semester saya turunkan lagi menjadi 5 kali 3. Nah lebih banyaknya itu, lebih panjang saya mengkonsumsi Changxiao Tiantang Lingao itu di 3 kali 3. 3 kali 3 itu sampai berapa tahun gitu, 3 kali 3. Terus untuk sekarang ini saya hanya mengkonsumsi 2 saja, mau tidur, hanya untuk pencegahan saja. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa berdiri di sini berkat daun teratai, dan alhamdulillah sampai saat ini saya juga masih bisa mendampingi anak-anak saya yang sudah dewasa. Mana ya anak saya? Ada nomor 2 anak saya ini. Dulu waktu saya sakit itu anak saya masih kelas, tuh itu anak saya masih kelas 4 SD. Yang ini masih kelas 3 SD. Jadi sekarang udah dewasa seperti ini, alhamdulillah saya masih bisa dikasih kesempatan. Ya alhamdulillah daun teratai sangat membantu, sangat memberikan harapan untuk saya, dan memberikan kesempatan saya juga untuk berbagi dengan teman-teman yang sama-sama menderita kanker. Itulah sedikit cerita dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Jadi untuk penutup ya, intinya film yang tadi itu, walaupun kita di dalam satu rumah, kita di dalam satu keluarga, gak menutup kemungkinan bahwa kanker itu bisa menyerang dan hasilnya berbeda ya. Bu Heni mungkin mempunyai kesempatan kedua ya berkat bantuan dari adiknya Bu Heni, Ibu Lia ya. Namun untuk kasusnya Ibu Lia udah terlalu terlambat. Jadi kami dari Daun Teratai juga ingin mengucapkan tolong sebisa mungkin deteksi dini secepatnya ya, jangan sampai ditunda. Gitu. Terima kasih banyak semuanya. Oke, Pak Jason mohon tetap tinggal di atas panggung bersama dengan Ibu barangkali ya. Dan kami mohon kepada Bapak Dedi sebagai Ketua Youth untuk memberikan sertifikat kenang-kenangan. Dokter Marjo. Kami persilahkan. Sebentar ya, komisaris dokter saya. Oh boleh, silahkan, ayo. Baik, ini sambil silahkan di tengah Pak Jason, sorry. Ibu, yuk mendampingi. Ini kenang-kenangan dari panitia. Jadi ibu bapak yang ada di sini dan juga yang mungkin yang di bawah yang mendengarkan, mohon kiranya ini informasi penting. Ini dari Daun Teratai di Jalan Ekman. Beliau ini adalah salah satu pandangan dari tradisional Chinese medicine yang mungkin berubah, beda-beda pandangan dengan medis barat. Jadi intinya adalah hidup gembira, bahagia. Kanker bisa di mana dan kapan dan siapa saja, tetapi ingat dengan kehidupan yang lebih baik kita bisa berkontribusi dalam kehidupan ini, dan juga jangan lupa ada daun teratai dari tradisional Chinese medicine yang juga akan mendampingi. Terima kasih Pak Jason, terima kasih Dok, terima kasih Ibu, dan kami persilahkan untuk hadir. Apabila ada pertanyaan, ada
tanggapan dan juga yang ingin bertanya, silahkan hadiri booth-nya Daun Teratai Traditional Chinese Medicine Herbal Cancer Therapy. Mau tanya Ibu, tanya apa? Ya, ada di stand-nya Bu, di sini Bu. Ini herbalnya Bu. Boleh Pak Jason di sini, siap. Asal jangan dibawa pulang aja Bu ya. Oke, baik terima kasih.